dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara pada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya.
jalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pujian ini mengungkapkan akan satu keyakinan yang indah bahwa walaupun tidak tahu tentang masa depan, tentang hari esok, tetapi langkahnya tegap, langkahnya tetap. Bukan surya yang diharapkan, bukan matahari atau ciptaan yang diharapkan. Karena surya akan lenyap, karena matahari pasti akan lenyap. Dan itu tidak akan membuat gelisah yang bersangkutan akan masa depannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Dikatakan, "Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang." Apa yang membuat hatinya tenang? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Keberadaan Tuhan di dalam hidupnya itulah yang membuat dia tenang. Kalau melihat akan kekuatannya, maka dia tahu bahwa begitu banyak keterbatasan dia miliki, begitu banyak kelemahan dia miliki. Tetapi karena dia percaya ada Tuhan yang memegang hidupnya, yang menuntun hidupnya, maka hatinya tenang. Bahkan dalam lagu ini dikatakan, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, perhatikan, walaupun tidak memahami akan apa yang terjadi, walaupun tidak bisa mengerti akan apa yang sudah terjadi, tetapi karena Tuhan ada di dalam dirinya, Tuhan ada di depannya, Tuhan ada di sampingnya, Tuhan ada di belakangnya, maka dia tenang berjalan bersama Tuhan. Orang yang sadar bahwa dirinya itu diselamatkan, dia menyerahkan akan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia sadar bahwa kalau dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, maka dia bisa tersesat. Kalau dia mencoba dengan kekuatannya sendiri, dia mudah lemah. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan merasakan tuntunan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 mulai, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah perjalanan rohani. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang berjalan mengandalkan Tuhan yang kekuatannya di dalam Tuhan, maka dia mendapatkan kekuatan baru setiap pagi. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu mengharapkan Tuhan. Ketika dalam keadaan biasa, keadaan normal, dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Lebih-lebih ketika dia melewati kesulitan, melewati tekanan, maka hatinya dan pikirannya tertuju kepada Tuhan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 mulai. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dikatakan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Orang yang berjalan bersama Tuhan dan mengharapkan Tuhan, karena hatinya itu mencari Tuhan, maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dia akan bertemu dengan Tuhan. Apalagi kalau dia datang dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang merindukan Tuhan. Dia berseru di dalam hatinya di tengah semua keadaan yang dia alami. Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Dan orang yang mencari Tuhan, dia yakin di dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bisa mendengar, Tuhan bisa merasakan, dan Tuhan sanggup menolong dia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia. Orang yang datang kepada Tuhan, dia yakin karena Tuhan sanggup menolongnya. Dan di dalam lagu ini dikatakan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku pun makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Keyakinan orang yang berjalan bersama Tuhan, karena dia tahu kekuatannya terbatas, maka dia berseru-seru kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Beda dengan orang yang merasa yakin bisa berjalan sendirian, memiliki hikmat atau kepandaian untuk menyelesaikan segala sesuatu, maka dia akan berjalan yakin dengan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan orang yang sadar kelemahannya, kekurangannya, bahkan kecenderungannya untuk menuruti keinginan dagingnya. Karena dia sadar dia lemah, dia rapuh, maka dia minta pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan 30, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengharapkan Tuhan, maka dia akan datang kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan dalam kondisi lemah, lesu, berbeban berat, dia akan mendapatkan kelegaan, dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang di dalam namanya disebut
Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Maka ketika lagu ini mengatakan, makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan. Bayangkan saudaraku, orang yang naik ke tempat yang lebih tinggi dan bawa beban, maka dia akan merasakan bebannya tambah berat. Tetapi perhatikan, perkataan iman yang dikatakan dalam pujian ini, bebanku makin ringan. Bagaimana bisa bebanku makin ringan? Karena Tuhan yang tolong kita. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Orang yang berjalan bersama Tuhan memiliki waktu untuk merenung, mencari Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan memaksa dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dia sadar kekuatannya adalah dalam bersandar kepada firman, kepada Tuhan. Dan ketika dalam waktu-waktu perenungannya secara pribadi, maka dia mengenal Tuhan yang begitu lembut, begitu rendah hati, dan kemudian jiwanya mendapatkan akan ketenangan. Teduh tenang. Mengapa? Karena jaminan yang dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang di dalam dirinya. Makin tinggi aku naik, bebanku pun makin ringan. Dan ketika beban semakin ringan, maka yang baik jadi muncul. Saudara perhatikan, ketika kita ini berbeban berat, sepertinya semuanya tertutup. Ketika kita berbeban berat karena kita ini fokus pada diri kita sendiri, maka mata kita tidak bisa melihat celah yang di depan. Karena kita fokus pada masalah kita, pada kekurangan kita, pada kesalahan kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka mata kita itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia pegang kita, kita belajar daripadanya, dan dia memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak berjalan sendirian, karena dia ada di samping kita. Dan dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak. Mengapa enak? Karena kita tidak menanggungnya sendiri. Karena Tuhan ada di sebelah kita, dia lebih mampu untuk mengangkat beban kita. Tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan berjalan bersama kita. Mari dengarkan lagi lagu ini. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu,
Pengalaman berjalan dengan Tuhan itu pengalaman pribadi. Pengalaman yang dialami oleh diri kita sendiri. Pengalaman yang khusus, pengalaman yang istimewa. Karena Tuhan memperlakukan kita itu istimewa. Dia menerima kita tidak seperti orang lain menerima kita. Dia menghargai kita tidak seperti manusia yang lain yang menghargai kita. Dia peduli dengan kita tidak seperti orang-orang lain peduli dengan kita. Dia berkorban buat kita tidak seperti orang-orang lain yang terbatas untuk menolong dan berkorban untuk kita. Dia Tuhan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya kepada kita. Dia Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dia Tuhan merasakan keterbatasan manusia. Dia Tuhan menghadapi setiap kelemahan manusia. Tetapi Dia Tuhan yang tidak kalah dengan kelemahan manusia. Bagaimana Tuhan Yesus bisa selalu kuat di dalam hidupnya ketika di muka bumi ini, sementara Dia juga manusia seperti kita? Perhatikan, di dalam Injil Tuhan selalu dikatakan pagi-pagi hari Dia berdoa mencari akan wajah Bapaknya. Keilahiannya itu sempurna, tetapi karena keilahiannya itu tinggal di dalam tubuh manusia daging, maka manusia daging ini diajari untuk mencari Tuhan. Dia berdoa, dia mencari kehendak Bapa. Karena tugasnya di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa. Sebagai ekspresi nyata bahwa Allah Bapa mengasihi manusia, sepakat dengan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal itu untuk kemudian mengasihi manusia sampai tuntas dengan mengorbankan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati, kemudian menang atas maut, kemudian dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, maka kuasa di bumi dan di surga di tangan Tuhan Yesus. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ini berjalan bersama Tuhan Yesus, artinya Dia pribadi yang berkuasa di bumi dan di surga itu ada di samping kita. Siap menolong kita, siap mengajari kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak pernah mengkhianati anak-anaknya. Dia bukan saja mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, tetapi setelah dia menang atas maut, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dia memberikan Tuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sungguh sikap yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan itulah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saya mengingat akan masa-masa sulit yang saya pernah jalani. Sampai dengan usia sekian puluh tahun ini, ada begitu banyak peristiwa di dalam hidup saya yang kalau Tuhan tidak menolong saya, maka saya akan tersesat, bahkan saya akan terhilang. Ada suatu peristiwa di mana saya merasa sendirian, rasanya terasing dan tidak ada satupun yang mau menemani saya. Disalah mengerti, sementara tanggung jawab begitu besar, tugas-tugas harus dikerjakan,
dan tidak banyak orang menolong. Saya bisa mengerjakannya, tetapi saya membutuhkan kekuatan. Saya membutuhkan semangat. Saya membutuhkan ada satu pribadi yang mendampingi saya, yang berjalan di sebelah saya, yang memotivasi saya, yang memegang tangan saya, yang menjamah hati saya, bahkan yang menjamin akan perjalanan saya ke depan. Saya tidak bisa apa-apa kecuali berseru di dalam hati, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Tuhan Yesus, jamahlah aku. Aku membutuhkan kekuatan daripadamu. Tuhan Yesus, jamah hatiku Tuhan. Tuhan Yesus, aku serahkan bebanku kepadamu. Tolonglah aku Tuhan. Seruan demi seruan itu muncul dalam hati saya sepanjang hari. Bahkan di hari-hari kemudian tetap dengan seruan yang sama. Karena saya sadar, saya ada di batas kekuatan saya. Yang hanya bisa menolong saya adalah Tuhan yang mengasihi, yang menerima, yang peduli, yang berkorban dalam hidup saya. Kalau saya minta tolong kepada orang lain, maka bisa jadi yang bersangkutan malahan menyalahkan saya, mengungkit akan kesalahan yang saya lakukan. Dia menghakimi saya dulu sebelum nantinya mungkin menolong saya. Saat itu, saya hanya membutuhkan pelukan Tuhan. Saya membutuhkan ada satu pribadi yang lebih berkuasa, yang bisa menjamin hidup saya, untuk menolong saya. Di tengah hal yang begitu menghimpit, kesendirian yang menyakitkan, seruan saya kepada Tuhan didengarnya. Ada perasaan teduh, tenang, ada damai sejahtera yang tumbuh di dalam hati saya. Semakin lama semakin besar, semakin menguasai. Ada bertambah keyakinan di dalam hati saya bahwa Tuhan mendengar doa saya, bahwa Tuhan mengangkat beban saya, bahwa Tuhan akan menolong saya. Saya berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Saya berdoa dengan seruan kepada Tuhan, karena sadar bahwa kalau tidak Tuhan yang menolong, maka saya bisa mengambil keputusan yang salah. Kalau Tuhan tidak angkat beban saya, maka besok saya akan lebih terbeban lagi dengan masalah yang bertambah. Tetapi saya tetapkan hati untuk mencari Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, karena tidak ada pribadi lain yang sanggup untuk bisa mengerti dan menolong saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan setelah saya berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, kemudian mengambil saat teduh, saya bisa merasakan tangannya menjamah saya. Ada beban yang diangkat dari hati saya. Ada perasaan damai yang muncul. Rasanya jaminan Tuhan semakin kuat saya rasakan. Saya bisa merasakan Tuhan ada di samping saya, mendampingi saya, dan menjamin akan langkah-langkah saya ke depan. Keteduhan dan ketenangan itu yang membuat saya lebih lagi mencari Tuhan, mencari hikmat, menyingkirkan akan pertimbangan manusiawi saya. Kemudian saya mulai percaya akan tuntunan Tuhan. Pujian ini mengatakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, langkahku tetap.
Bukan surya yang kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mendengar pujian ini berkali-kali mengingatkan saya kepada pertolongan Tuhan di masa-masa sulit saya. Dan itu terjadi berulang kali. Berulang kali Tuhan menolong saya di masa-masa yang begitu berat. Mari saudaraku, ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepada Tuhan Yesus, belajar kepadanya, dan melakukan kehendak-Nya, karena kuk dari Tuhan itu enak dan ringan. Dan mari jalani seperti lagu ini mengatakan, walaupun aku tidak tahu tentang hari esok, tetapi langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Aku berjalan beserta dengan Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang pegang. Hatiku tenang, hatiku tenang. Maka perjalanan hidupku semakin hari, semakin terang, semakin kuat, karena Tuhan menyertai hidupku. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.